Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fariha, NIM 2019 320080. Saya mahasiswi akuntansi FEB UMJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan pembayaran invoice dari form invoice itu sendiri pada UDU 14. Nah, di sini kita akan menggunakan AP atau account payable sebagai atau hutang dagang. Atau kalau pada UDU itu disebutnya sebagai vendor bills. Nah, pertama di sini kita bisa pergi ke modul accounting, lalu vendor, terus bills. Oh ya teman-teman, jadi itu pada UDU ini memiliki banyak objek atau tabel yang sama, tapi dia memiliki menu yang berbeda-beda. Seperti customer itu ada invoice dan di vendor itu ada bills. Sebenarnya itu dia memiliki objek atau tabel yang sama, tetapi yang membedakan itu adalah tipenya dari seperti backing in, backing out, backing internal dan sebagainya. Jadi sebenarnya vendor bills ini sama seperti customer invoice. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk membuat bills terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa mengisikan nama vendor dan jangan lupa juga untuk mengisikan menambahkan produknya. Setelah semuanya terinput nama vendor dan produknya, lalu kita bisa langsung klik save. Jika sudah, di sini kita bisa langsung klik confirm. Kita tunggu. Nah, teman-teman, di sini ada user error karena di sini kita harus mengisikan bill date-nya dulu. Jadi kita bisa klik edit, lalu kita bisa isikan bill date-nya, lalu kita save kembali. Kemudian kita confirm kembali. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman tulisan register payment-nya, dan kita bisa langsung klik saja untuk register payment-nya. Nah, kita tunggu sampai tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah, di sini karena kita akan melakukan pelunasan, jadi kita hanya mengisikan payment journal-nya saja dengan memilih cash atau bank, tapi di sini kita akan menggunakannya bank. Setelah itu kita bisa langsung melakukan pembayaran, lalu kita create payment. Nah, setelah kita create payment, tampilannya akan berubah dan di sini akan ada logo paid yang artinya bills ini sudah terbayarkan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan mencoba untuk melakukan pembayaran secara parsial. Nah, jadi kita bisa menganggap nih untuk bills ini tuh sama. Jadi kita bisa langsung buka bills tersebut, lalu kita klik action, kita duplicate, lalu kita klik edit, dan di sini untuk membedakan bills ini dengan bills sebelumnya, kita akan mencoba untuk menghapuskan teksnya atau pajaknya. Dan setelah itu kita klik save, kemudian kita klik confirm. Setelah itu akan muncul register payment, lalu kita klik register payment. Kemudian karena di sini kita akan melakukan pembayaran bill secara kredit atau cicil, kita bisa mengisikan jurnal dan amount-nya. Di sini amount-nya itu tadinya totalnya 7.055 dan kita isi untuk pembayaran pertama kita isi 5.055. Setelah itu kita bisa klik create payment dan tampilan akan berubah, akan ada logo parsial. Nah, di sini akan ada otomatis pembayaran pertama sebesar 5.055. Nah, jika kita ingin melakukan pelunasan, kita bisa klik register payment. Nah, di sini karena kita melakukan pelunasan, maka amount-nya akan terisi secara otomatis sesuai dengan sisa hutangnya. Setelah itu kita bisa langsung create payment. Lalu di sini tampilannya akan berubah menjadi paid, akan ada logo paid, dan di sini akan ada pembayaran kedua atau pelunasannya, dan amount-nya akan menjadi 0.
Nah, itu merupakan cara melakukan pembayaran invoice melalui register payment. Nah, teman-teman, di sini kita bisa untuk mengecek journal itemnya. Jadi kita bisa langsung klik journal item. Lalu di sini akan tertera untuk di debitnya itu ada VAT sales, COGS atau cost of goods sold dari barang tersebut. Lalu di kreditnya itu ada trade receivable. Nah, ini merupakan jurnal dari bills pertama yang kita lakukan pembayaran. Nah, kita bisa cek jurnal item atau entries dari bills yang kita lakukan pembayaran secara parsial. Untuk di kreditnya itu ada trade receivable dan di debitnya itu ada COGS dari barang tersebut. Yang membedakan jurnal ini dengan yang sebelumnya karena di sini pada jurnal kedua ini kita tidak ada tax atau pajak, jadinya untuk jurnalnya tidak ada VAT sales-nya. Nah, itu dia teman-teman cara atau proses dari melakukan pembayaran invoice melalui register payment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.